Halo Bingers, kembali lagi di Bing Studio bersama gua Theo, dan hari ini kita akan membahas salah satu topik yang menarik ya, yaitu bencana di China, tepatnya di kota Tangshan pada tahun 1976. Kita mengangkat topik di China karena ini melanjutkan seri bencana China. Sebelumnya kan udah Sungai Yangtze selama bulan Februari ini. Bencana ini asik ya untuk diangkat karena selain memakan korban jiwa yang banyak, kerusakannya juga luar biasa. Efeknya, dampaknya juga luar biasa. Kemudian kalau kita lihat secara luas, China sendiri itu bencananya banyak. Selain bencananya banyak, korban jiwa yang dimakan juga banyak. Dan itu sudah menimbulkan sejarah yang kelam dan panjang. Oke, aku juga ingin ngasih beberapa pengumuman nih buat kalian. Kalau nanti Bingers itu akan ekspansi ke Instagram, kita akan isi konten-konten yang asik tentang seputar pengetahuan. Kemudian juga kita nanti masuk Reels di Instagram, masuk TikTok. Kemudian nanti kita juga masuk ke luas lah. Kita juga sudah ada di Spotify. So stay tune. Nanti kalian follow aja Instagramnya, kalian follow akun TikToknya, kalian coba denger-denger podcast di Spotify. Jadi sebenarnya Spotify itu buat kalian yang lebih senang audio daripada kalau apa. Jadi lebih simpel lah. Kalian cuma bisa dengar audionya aja. Oke, stay tune. Kita akan mulai pembahasannya. Salah satu bencana yang menarik. Oke, jadi sebelum kita masuk, aku punya pertanyaan buat kalian. Menurut kalian, apa sih kota di Indonesia itu yang maju, yang besar, dan sangat-sangat industrinya sangat berkembang? Coba kalian pikirkan beberapa kota, atau mungkin satu kota. Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, banyak. Nah, di sini kita membahas kota yang sedemikian maju. Dia juga dikatakan sebagai tempat lahirnya industrialisasi di China, yaitu kota Tangshan. Kota Tangshan itu adalah sebuah kota yang ada di Provinsi Hebei. Dan kota ini dekat dengan Beijing, ibu kota Tiongkok. Dan di selatan dari kota Tangshan itu ada Laut Bohai. Kemudian di sebelah utara itu ada pegunungan Yan, dan kemudian di sebelah selatan itu dekat dengan kota Qinhuangdao dan Sungai Luan. Di sebelah timur itu, di sebelah barat itu yaitu kota Tianjin. Seperti aku bilang tadi bahwa kota Tangshan itu sebagai tempat lahirnya industrialisasi di China. Ini adalah kota di mana rel kereta api, rel kereta pertama itu ada di China. Selain rel kereta, kota ini juga tempat kereta uap pertama ada di China. Di sini juga kalian akan melihat bahwa kota ini tempat dari pabrik semen pertama di China. Dan sampai sekarang Tangshan itu adalah pusat dari industri besi, industri semen, kemudian juga kimia, kemudian juga bahan-bahan keramik. Di Tangshan kalian akan menemukan Pink Opera, salah satu dari 5 opera yang paling terkenal di China. Nah, kita juga melihat bahwa 95% suku yang ada di Tangshan itu adalah suku Han. Jadi penduduk lokal pribuminya adalah orang-orang dari garis suku Han. Kemudian kalau kita bahas masalah gempa, gempa yang terjadi 1976 itu adalah gempa yang episentrumnya ada di bawah kota ini. Jadi kalau misalnya kita bayangin gempa itu mungkin ada di hutan atau ada di tengah laut, enggak. Ini benar-benar ada di sebuah kota yang memiliki penduduk banyak. Selain penduduk yang banyak, kota ini sangat maju. Banyak bangunan-bangunan yang megah berdiri. Dan waktu itu dihitung ada 1 juta penduduk yang hidup di kota Tangshan. Oke, jadi sebelum gempa ini terjadi, banyak hal-hal menarik yang terjadi, fenomena aneh yang nggak masuk akal gitu loh. Contohnya, misalnya kayak air sumur naik kemudian tiba-tiba kering.
Kemudian ada beberapa sumur yang retak, muncul bola-bola api. Ini masih jadi pertanyaan banyak sekali ilmuwan ya, dari mana asalnya kayak bola-bola api seperti itu. Kemudian ada gemuruh yang suaranya keras, bahkan beberapa orang yang mendengar itu lebih keras daripada suara pesawat. Kemudian ada kerumunan hewan kayak musang maupun kelinci, kemudian kuda, keledai, itu dia berlari ketakutan dan mengamuk. Kemudian terjadi juga kilatan cahaya putih yang menyilaukan di langit. Ini beberapa saksi mata melihat itu. Kemudian sebelum fajar menyingsing, tepatnya tanggal 28 Juli 1976, Kabupaten Kechuang, salah satu kabupaten di kota Tangshan itu mengalami hal yang nggak biasa. Jadi banyak hewan-hewan berlarian, ngamuk, lompat, menendang segalanya, menghancurkan segalanya, dan mereka itu seperti kayak ketakutan gitu. Dan mereka itu nggak mau makan. Setelah itu, tepat pukul 3.42 pagi terjadi gempa yang dahsyat dengan kekuatan 7,8 skala Richter berlangsung 14-16 detik. Dan kemudian disusul dengan gempa susulan sebesar 7,1 skala Richter kemudian. Kota-kota di sekitar epicentrum itu hancur lebur, dan ini yang menarik bahwa epicentrum itu ada di bawah kota. Jadi ini gempa yang benar-benar terjadi di bawah kota yang begitu ramai, kota yang begitu hidup, kota perindustrian di China. Dan guncangannya itu memaksa warga-warga itu untuk tinggal di luar rumah ya. Mereka ketakutan kalau mau kembali, karena ya bisa aja kalau misalnya mereka kembali, tiba-tiba gempa malah hancur rumahnya. Dan beberapa saksi mata mengatakan bahwa orang-orang itu terlempar ke udara, kemudian jalan, jembatan, stasiun kereta api, pabrik-pabrik itu udah remuk redam, kemudian juga patah, kemudian banyak yang roboh ya. Kayak ibaratnya udah bukan dari beton lagi, udah bukan dari besi lagi, tapi terbuat dari karton, kayak dari kardus gitu loh, saking bagaimana gempa itu meluluhlantahkan semua yang padat, bangunan-bangunan yang padat itu seakan-akan kayak kardus itu ya. Dan ada beberapa fakta menarik sih yang aku mau bacain ke kalian. Jadi benar-benar waktu itu listrik padam, air rusak, pasokan air yang rusak, sistem pembuangannya hancur, telepon, telegraf, radio itu juga berhenti, tambang batu bara hancur. Ya kita tahu kalau tambang batu bara hancur ya pasokan listrik juga susah, karena kan listrik itu banyak berasal dari batu bara, pembangkit listrik. Kemudian terhitung. Ini bahasa Jawanya mungkin sangar ya. 48 bendungan itu hancur, termasuk bendungan dengan ketinggian 217 kaki dan panjangnya 315 kaki. Tapi beruntung nggak terjadi banjir. Karena ya ini kan bukan musim hujan, bukan musim dingin atau musim panas di mana salju-salju itu mulai mencair dan kemudian memenuhi sungai, enggak. Tapi ini kan musim gugur, sehingga air-air itu dalam level yang rendah, enggak level tinggi. Sehingga ketika bendungan itu hancur, airnya enggak kemana-mana, karena memang enggak ada air di situ ya. Kemudian beberapa ledakan didengar, jadi gempa ini enggak cuma sekedar gempa, tapi memicu ledakan dari pabrik, ledakan-ledakan hasil sengatan listrik. Kemudian beberapa pabrik itu mengeluarkan gas beracun. Dan ini yang cukup menarik ya. Jadi rel kereta, jembatan penyambung antar kota yang menghubungkan Tangshan dengan dunia luar itu hancur lebur. Sehingga kayak kotanya terisolasi itu dari dunia luar. Dan ada satu hal unik di mana gempa ini menciptakan kawah dan sand blow. Sand blow itu kayak pasir-pasir yang muncul dari permukaan tanah gitu loh, kayak ada tekanan dari bawah sehingga nanti terbentuk gundukan-gundukan pasir. Ini fenomena yang biasa terjadi setelah gempa.
Aku searching beberapa kali, gempa di Indonesia juga terjadi sand blow gitu loh. Dan kawah yang terjadi karena gempa itu dapat menelan rumah. Jadi ini bukan gempa yang ecek-ecek, bukan gempa biasa lah. Ini gempa yang benar-benar mematikan dan merusak segala yang terdampak gempa. Kemudian sand blow itu mencapai 10 kaki sehingga dia memblok irigasi dan lahan pertanian banyak yang tertimbun. Oke, jadi untuk klimaks atau akhir dari cerita ini ya, ada beberapa fakta. Salah satunya adalah kota Tangshan itu berdiri di tanah dengan sedimentasi yang lunak. Sedimentasi yang lunak ini ditambah dengan gempa yang luar biasa, mengguncang kota itu sehingga satu kota itu hancur. Bahkan diperhitungkan sekitar 95% bangunan itu telah runtuh. Kemudian pada masa gempa, setelah gempa itu ya, terjadi hujan yang sangat lebat. Dan hujan yang sangat lebat ini sangat-sangat memperparah kondisi, di mana juga terjadi sedikit banjir. Dan airnya itu, kelembapan yang ada, membuat mayat-mayat yang belum dievakuasi, yang belum dikuburkan itu semakin membusuk. Dan satu kota itu penuh dengan bau-bau mayat yang gak enak. Korban dari gempa Tangshan ini antara 240.000 sampai 750.000 jiwa. Dan bencana ini difilmkan di sebuah film yang namanya adalah Aftershock dan disutradarai oleh Song Xiaogang. Oke, jadi untuk klimaks atau akhir dari cerita ini ya, ada beberapa fakta. Salah satunya adalah kota Tangshan itu berdiri di tanah dengan sedimentasi yang lunak. Sedimentasi yang lunak ini ditambah dengan gempa yang luar biasa, mengguncang kota itu sehingga satu kota itu hancur. Bahkan diperhitungkan sekitar 95% bangunan itu telah runtuh. Kemudian pada masa gempa, setelah gempa itu ya, terjadi hujan yang sangat lebat. Dan hujan yang sangat lebat ini sangat-sangat memperparah kondisi, di mana juga terjadi sedikit banjir. Dan airnya itu, kelembapan yang ada, membuat mayat-mayat yang belum dievakuasi, yang belum dikuburkan itu semakin membusuk. Dan satu kota itu penuh dengan bau-bau mayat yang gak enak.